Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Asesmen Psikologi Islam B 2018 pada kali ini berkesempatan untuk memaparkan materi dasar mengenai observasi. Nah, bisa kita lihat di sini ada tabel mengenai poin yang akan kami bahas. Yang pertama bisa kita lihat itu ada pengertian. Pengertian ini meliputi secara bahasa, menurut KBBI, dan secara istilah. Lalu materi yang kedua itu ada mengenai ciri-ciri dari observasi. Nah, pembahasan yang ketiga itu ada syarat observasi untuk dapat dikatakan sebagai ilmiah. Yang keempat ada pembahasan mengenai ruang lingkup observasi yang meliputi materi observasi, pemaparan mengenai penerapan observasi, serta bidang-bidang yang dapat diobservasi. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir itu ada mengenai kegunaan dari observasi, keuntungan, dan kelemahan dalam menggunakan observasi. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian observasi. Pengertian observasi sendiri itu beraneka ragam. Bisa diartikan sebagai mencari sesuatu, melihat, mengamati, ataupun menelusuri. Nah, secara bahasa, kata observasi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat atau memperhatikan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata observasi memiliki arti sebagai suatu kegiatan peninjauan yang secara cermat dilakukan. Nah, kalau secara istilah, observasi itu adalah proses untuk melihat, memperhatikan, mengamati, meninjau, atau mengawasi dengan teliti suatu objek untuk mendapat data yang valid dan informasi yang benar yang dibutuhkan sebagai suatu kegiatan, sebuah instansi, atau untuk kepentingan tertentu. Sehingga dari pembahasan yang sudah disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa observasi adalah proses secara sistematis dalam mengamati dan mencatat informasi tentang suatu perilaku untuk tujuan membuat suatu kesimpulan atau keputusan. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai ciri-ciri dari observasi. Ciri-ciri yang dimaksud di sini maksudnya adalah sesuatu yang nampak saat observasi dan menjadi acuan dalam pembuatan laporan hasil observasi. Nah, bisa dilihat di slide, itu ada 6 ciri-ciri observasi. Yang pertama itu faktual, objektif, sistematis, valid, disajikan secara menarik, dan berbobot. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri yang pertama, yaitu faktual. Faktual di sini maksudnya adalah mengandung fakta, yakni kejadian yang diamati itu harus nyata dan tidak boleh mengada-ngada. Selain itu, peneliti juga harus mengamati kejadian yang sedang berlangsung tanpa mengurangi ataupun menambah fakta yang sudah ada. Kemudian ciri yang kedua yaitu objektif. Maksudnya di sini observasi harus memiliki sifat yang nyata tanpa ada yang diada-ada atau dibuat-buat, sesuai pemikiran subjektif dari si peneliti. Kemudian pengamat juga tidak boleh mengambil hasil observasi orang lain atau mengada-ngada seakan-akan telah melakukan observasi. Kita masuk ke ciri yang ketiga, yaitu sistematis. Sistematis di sini maksudnya adalah observasi itu harus dilakukan secara runtut, teratur, dan tertata terkait hal yang akan diobservasi, serta sesuai dengan aturan dan kaidah observasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ciri yang keempat itu ada valid. Maksudnya di sini adalah observasi yang dilakukan harus dapat dibuktikan kebenarannya dengan data dan informasi yang sebenar-benarnya dan tidak diada-ada. Kemudian ciri yang kelima yaitu adalah disajikan secara menarik. Hal ini dilakukan agar orang-orang tertarik mengenai data dan hasil observasi yang pengamat dapatkan. Ciri terakhir itu berbobot. Maksudnya di sini adalah observasi yang dilakukan harus berkualitas,
sehingga akan mendapatkan hasil yang bermutu yang akan membuat orang lain merasa percaya terhadap hasil yang didapat dan akan berusaha untuk menghargai hasil dari penelitian tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai apa aja sih yang akan membuat observasi itu dikatakan ilmiah. Sebenarnya observasi itu dapat dikatakan ilmiah apabila observasi sudah memenuhi karakteristik atau ciri-ciri observasi yang sudah dipaparkan sebelumnya tadi. Secara lebih khusus, ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar observasi itu dapat dikatakan ilmiah. Syarat yang pertama, observasi itu harus mengacu kepada tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Jadi, peneliti sebelum melakukan observasi harus merumuskan terlebih dahulu tujuan yang ingin didapatkannya sehingga ia melakukan observasi. Contoh, peneliti ingin mengidentifikasi perilaku agresif pada anak. Nah, maka hal-hal yang diamati itu haruslah seputar perilaku agresif itu saja, tidak melebar ke hal-hal lain agar tidak bertentangan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kemudian syarat yang kedua, observasi harus direncanakan secara sistematis. Contohnya, sebelum melakukan observasi, peneliti menentukan terlebih dahulu subjek yang akan diobservasi, menentukan tempat observasi, menyiapkan data yang diperlukan saat observasi, teknik yang akan digunakan, terkait apakah memerlukan alat seperti kamera, rekaman audio, dan lain-lain, serta menentukan cara mencatat hasil observasi. Kemudian syarat yang terakhir atau yang ketiga itu adalah observasi dapat dikatakan ilmiah apabila data yang disajikan dari hasil observasi dapat dicek atau dikontrol validitas, reliabilitas, dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian agar data dari si peneliti itu dapat dipertanggungjawabkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irfansyah, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup observasi. Dalam observasi psikologi, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah materi. Materi dalam observasi psikologi biasanya berupa aspek fisik, seperti dan kemudian aspek lingkungan. Adanya lemari, ada lampu, dan sebagainya. Ada ekspresi baik verbal seperti berbicara ini ataupun non verbal seperti gerak tangan. Dan selanjutnya ada respon. Aduh, nyamuk. Oke, yang kedua, kegunaan dan penerapan. Observasi dalam psikologi biasanya digunakan untuk mengambil data. Ahoy there, lads! Up a bit late to be playing pirate, aren't ye? Wait! Oh, don't shoot! Okay, shoot me, but don't take me money. We don't want your money, Moon Man. Atau juga bisa digunakan untuk melihat, mengukur, ataupun mengevaluasi aspek-aspek psikologi lainnya. Jadi, penerapan dan kegunaan dalam observasi psikologi biasanya saling beriringan dan berhubungan. Dan yang ketiga, dalam psikologi, observasi biasanya digunakan dalam bidang-bidang ini. Ya, hampir semua bidang psikologi. Contohnya saja, dalam klinis biasanya digunakan untuk sebuah asesmen. Dan misalnya dalam bidang pendidikan, digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar para siswa. Di organisasi misalnya bisa digunakan dalam analisis jabatan, dan etc. Oke, jadi ruang lingkup observasi dalam psikologi bisa kita lihat dari 3 aspek tadi. Yang pertama adalah materinya, dan yang kedua adalah kegunaan serta penerapannya, dan yang ketiga adalah bidang-bidangnya. Sebagai contoh, kita ingin melihat perilaku agresif pada anak. Maka, kita amati perilakunya. Dan saat itu, kita sedang mengobservasi. Dan itu adalah observasi psikologi. Kemudian, contoh lain. Kita ingin mengobservasi sebuah makanan. Kita lihat makanannya, kita amati. Dan itu juga observasi.
namun bukan ranah psikologi. That's it from me. Melanjutkan materi tentang kegunaan dari observasi. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan untuk melihat perilaku-perilaku yang sangat mencolok pada diri seseorang. Yang kedua, hasil observasi dapat dikonfirmasi dengan hasil penelitian. Yang ketiga, sebagai pelengkap data lain seperti wawancara, tes, dan lain sebagainya. Yang keempat, observasi bisa juga sebagai salah satu-satunya cara untuk mengambil data sebelum mendiagnosa. Dan terakhir, sebagai alat untuk mengevaluasi kemajuan subjek setelah diberi perlakuan tertentu. Yang berikutnya tentang keuntungan observasi. Yang pertama, bisa secara langsung menyelidiki bermacam-macam gejala pada subjek. Yang kedua, bisa digunakan pada orang-orang yang terlalu sibuk keberatan mengisi angket namun tidak keberatan untuk diobservasi. Yang ketiga, observasi tidak tergantung pada self-report dan observasi dapat memperoleh data secara langsung baik secara verbal ataupun tidak. Yang berikutnya tentang kelemahan observasi, yaitu terbatas pada wilayah pandang. Yang kedua, ada kejadian yang tidak diamati secara langsung seperti kehidupan pribadi yang sangat rahasia dari subjektivitas. Yang ketiga, bisa terganggu oleh peristiwa yang tidak terduga karena observasi tidak terstruktur secara runtut. Yang berikutnya, sulit untuk mendapatkan data yang objektif secara lengkap, tidak ekonomis dalam penggunaan waktu karena observasi dilakukan secara berkali-kali, yang artinya dapat memakan waktu yang banyak. Dan yang terakhir, reliabilitas pada observasi sedikit sulit untuk dicapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Saya Ahmad Irfansyah mewakili semua teman-teman mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahannya dan juga terima kasih telah menonton video ini. Remember, you never alone and keep inner peace. See ya.